Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita coba mempelajari pendahuluan dari sistem cerdas elektronika ini. Capaian pembelajaran, kalau kita lihat di kontrak kuliah, ada namanya KAD1. KAD1 itu kemampuan akhir yang diharapkan 1. Jadi kita ingin mencapai kemampuan akhir 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi sistem cerdas terkini. Nah, untuk bisa menuju ke aplikasi terkini ya perlu tahu dulu teori atau sejarah, baru nanti sampai kepada aplikasi yang terkini. Nah, sekarang terkait dengan artificial intelligence ya, terkait dengan kecerdasan atau yang disebut juga dengan kecerdasan buatan. Nah, ini menurut buku ini ya sudah kita share, sebenarnya sudah ada ya yang terbaru 2020 ya. Ini saya ambil dari buku yang lama 2010. Jadi ada 4 kuadran definisi dari kecerdasan. Ya. Yang pertama adalah thinking humanly, kemudian thinking rationally, ada acting humanly, ada kemudian acting rationally. Ya, ini beberapa definisi orang menerjemahkan kecerdasan buatan yang kemudian memberikan bidang-bidang ilmu yang berbeda-beda. Ya, memberikan bidang ilmu yang berbeda-beda. Misalkan ini thinking humanly, yaitu the exciting new effort to make computer things. Jadi upaya yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang luar biasa untuk menjadikan komputer itu bisa berpikir. Berpikir apa? Thinking humanly, berpikir seperti manusia. Ini definisi tahun 1985. Ya, ada kemudian juga tahu definisi tahun 1978, yaitu the automation of activities that we associate with human thinking. Jadi ada otomasi tadi, makanya tadi definisi antara otomasi dengan kecerdasan kan sangat dekat ya. Jadi otomasi atau di sini adalah aktivitas yang kita mengatakan bahwasanya aktivitas itu berhubungan dengan bagaimana manusia berpikir. Seperti apa? Decision making, pengambilan keputusan, problem solving, penyelesaian masalah, atau juga learning. Itu namanya thinking humanly. Kemudian para ahli yang ada di sini ini yang berupaya untuk mendefinisikan sebagai, yaitu kecerdasan buatan sebagai mesin yang bisa berpikir sebagai manusia, nanti sebagiannya akan menghasilkan keilmuan yang disebut dengan cognitive science. Kemudian ada juga thinking rationally, yaitu berpikir dengan secara rasional, ya, berpikir secara rasional. Yang di sini nanti orang-orang di sini biasanya menghasilkan suatu keilmuan-keilmuan yang sifatnya logik ya. Di sini dikatakan the study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act ya. Jadi di sini ini kan bisa tadi sudah kita diskusi, perceive itu perception, reason mengambil keputusan, dan act kemudian aksi. Ya, ini bisa dikatakan ya seperti robot ya, meskipun nanti semuanya akan saling berhubungan ya, tapi dia ini proporsi terbesarnya pada reason ya. Yang di sini tadi pada think, ini pada reasoning. Nah, kemudian yang ini acting rationally, ini aksi yang logik. Kalau ini tadi itu berpikirnya, penguatannya. Kalau yang ini pada aksinya. Bisa kita katakan computational intelligence is the study of the design of intelligent agents. Jadi lebih ke agent itu entitas tertentu. Nah, kalau gampangannya kita ini orang computer science mengatakan agent, tapi kalau kita mengatakan dia
robot, gampangannya begitu, yaitu robot cerdas karena ada actionnya ya, ada actionnya. Meskipun tadi itu kita kan nggak akan keluar dari itu perceive, reason atau learning and act. Tapi kalau di sini fokusnya ke reason, kalau di sini fokusnya kepada act-nya itu. Jadi harus ada aksinya yang sifatnya rasional. Dan kemudian di sini ada acting humanly. Kalau ini acting rationally, ini acting humanly. The study of how to make computers do things at which at the moment people are better. Jadi dia di sini harus beraksi pada suatu keadaan manusia saat itu sudah bagus. Nah, kalau bisa dia lebih bagus daripada manusia. Ya, ini acting humanly tahun 90 sama 91 ya. Ini kuadran definisi kecerdasan buatan. Sekarang kita mau milih mana ya? Semuanya dipilih oleh para ilmuwan. Makanya sebenarnya keilmuan itu nggak ada salah benar ya. Semuanya bisa dilihat dari sisi pandang berbeda-beda. Ya, saya kira itu adalah suatu diskusi yang tidak masalah ya, diskursus. Nah, sekarang kita akan coba lebih dalam kepada acting humanly ini, yaitu bagaimana acting humanly itu salah satu pencetusnya atau salah satu yang mendukung acting humanly, definisi daripada acting humanly daripada kecerdasan buatan adalah namanya Alan Turing, yang dia itu membuat Turing test. Bayangkan ya, tahun 950 Alan Turing ini sudah membuat mesin, ya sudah membuat mesin, kemudian mesinnya diuji, apakah mesin itu sudah cerdas atau belum. Bagaimana mengetahui bahwasanya mesin itu cerdas atau tidak? Ada manusia yang diminta untuk menguji, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si mesin tadi, ya, dikasih pertanyaan, kemudian dari jawaban yang diberikan, sekali lagi kembali ya, bahwasanya sistem cerdas itu selalu ada perception, ya, ada sensor suara masuk, dipikirkan, entah itu learning atau reasoning, lalu dikembalikan kepada siapa? Kepada lingkungannya. Itu sistem cerdas seperti itu ya. Jadi ada perception, ada learning atau reasoning di sana, kemudian ada acting. Nah, mesin tadi begitu, dia dites oleh seorang investigator, dikasih pertanyaan. Nanti mesinnya bisa menjawab. Bayangkan tahun 50 ya. Tahun 50. Mesinnya kemudian menjawab sampai seberapakah kecerdasannya itu dikatakan cerdas atau tidak, sampai ketika yang bertanya tadi itu ketika membaca jawaban mesin tidak bisa membedakan lagi ini dari mesin atau dari manusia. Kalau dia ketika ngasih pertanyaan dijawab, dia mengatakan, "Oh, ini bukan pertanyaannya manusia, ini pertanyaannya mesin." Itu berarti dia belum cerdas si mesin itu. Nah, kata Alan Turing, sebuah mesin dikatakan cerdas kalau mesin itu ketika diberi pertanyaan, jawabannya itu menyebabkan penanya bingung, ini manusia ataukah bukan. Itu baru sudah dikatakan cerdas. Jadi itu mesin cerdas standarnya Turing. Kita sudah nggak bisa membuat mesin cerdas mengikuti standarnya Turing. Itu kayaknya masih berat juga. Tapi kayaknya sekarang sudah mulai ya standar Turing. Saya nggak tahu Turing dulu sudah berhasil atau belum. Tapi dia imajinasinya sampai segitu kuatnya, bahwasanya kecerdasan itu tercapai ketika yang bertanya tidak lagi bisa membedakan jawaban yang diberikan oleh mesin itu, ini jawabannya mesin atau jawabannya manusia, yaitu acting humanly ya. Jadi seperti ini namanya ini. Kemudian kekiniannya akhirnya dari sisi kuadran ini melahirkan begitu banyak teori-teori ya. Orang-orang di sini ini kemudian akhirnya orang itu menganggap komputer atau mesin ya itu harusnya memiliki kemampuan natural language processing ya, seperti Bixby dan sebagainya ya, Siri. Jadi bisa memproses bahasa natural. Kemudian juga memiliki kemampuan knowledge representation. Jadi dia bisa menggambarkan atau bisa
merepresentasikan pengetahuan terkait yang ada di lingkungannya. Dia bisa menyimpan apa yang dia ketahui dan apa yang dia dengar. Ada juga automated reasoning. Jadi dia bisa menggunakan informasi yang tersimpan untuk bisa menjawab dan bisa mengambil kesimpulan. Ada machine learning. Ini dia beradaptasi dengan lingkungan, dengan kondisi-kondisi yang baru untuk kemudian dia bisa mendeteksi atau juga bisa kemudian mengenali pola-pola. Ada juga nanti computer vision, dan ini ada robotics, manipulate object and move about. Jadi bisa dia memanipulasi. Yang ini yang endingnya ini ya luar biasa ya, kalau sudah sampai di robot ini, robot yang bisa paham natural language processingnya, bisa merepresentasikan pengetahuan, bisa melakukan ini, bisa mengadaptasi, bisa dengan matanya dia bisa mengetahui lingkungan sekitar. Itu kalau dikumpulkan jadi di sebuah robot, itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Itu terkait dengan definisi kecerdasan buatan. Kemudian kita masuk kepada sejarah kecerdasan buatan ya, silakan dilihat di buku, dan saya lihat sudah mengumpulkan 4 orang, atau pokoknya yang belum mengumpulkan 2 orang ya, nanti bisa dikumpulkan terkait dengan sejarah ini. Ini ada di buku yang bukunya tadi itu, siapa namanya itu, Russell itu ya, silakan dibaca tentang sejarahnya ya. Itu sebenarnya sudah awalnya sudah tahun ini ya, Indonesia merdeka, kita lagi perang-perangan, tembak-tembakan melawan Belanda, mereka sudah mikir kecerdasan seperti ini ya. Jadi di saat itu ya kondisinya ya seperti itulah. Sampai kemudian ini Alan Turing menggunakan atau mengenalkan namanya Turing test ini. Nah, tapi sebenarnya di saat itu orang masih terpecah ya, masih cerai-berai, orang sana meneliti ini, sana meneliti itu. Tapi kemudian secara formal ya, namanya orang kalau sudah ada kesamaan ya, ayo kumpul-kumpul, ayo kita diskusi-diskusi begitu. Akhirnya para peneliti ini, para ilmuwan ini berkumpul ya, kemudian akhirnya mereka mengadakan workshop, dan akhirnya disepakatilah saat itu sebagai lahirnya artificial intelligence ya. Ini para punggawanya ya. Kemudian setelah itu nanti kita ketahui ternyata memang mereka dan murid-muridnya itu menguasai AI di tahun itu ya. Ada orang-orang MIT, ada orang-orang Cornell Mellon University, ada Stanford University, ada IBM. Jadi mereka ini para dedengkotnya AI di zaman itu ya. Kalau kita lihat kemudian sejarahnya, di IBM itu dibuat program AI yang pertama ya, kemudian dan itu masuk game, jadi menjadi TV ya, menjadi program TV begitu ya. Kemudian sini John McCarthy ini pindah ke MIT, kemudian dia mengembangkan pemrograman namanya Lisp. Sekarang kayaknya masih dipakai ya ini ya, masih ada yang masih menggunakan pemrograman ini ya. Kemudian ternyata akhirnya si AI itu kan, AI itu awal-awalnya kebanyakan adalah artificial intelligence, jaringan saraf, tapi sifatnya masih perseptron. Jadi masih satu neuron ya, kebanyakan masih waktu itu masih satu neuron. Kemudian kalau kita lihat sebelumnya itu kan ini satu neuron, kemudian yang lain menambahi learning begitu ya. Ada Donald Hebb itu menambahkan learning untuk neuron itu, dan kemudian neuronnya dikembangkan, tetapi ternyata kondisi realitas saat itu tidak memungkinkan ya, hardware-nya juga belum memungkinkan ya, kompleks masalah juga masih tinggi. Tapi ternyata hal itu tidak bisa menjadikan AI saat itu bisa dianggap sesuatu yang akan terwujud begitu. Memang idenya Alan Turing itu kan luar biasa. Jadi Alan Turing itu berpikirnya sudah sampai ke masa depan, sampai sekarang pun tes Turing itu sepertinya masih berlaku. Tetapi ketika itu jangankan sampai mikir tes Turing ya, untuk menyelesaikan yang kecil-kecil aja, kompleksitas yang masalah saat itu aja tidak mampu waktu itu, sehingga mulailah AI itu mengalami kemunduran. Nah,
Kemudian AI dari sisi tadi itu, dari sisi neuronnya, dari jaringan sarafnya itu, saraf tiruannya itu, kemudian memunculkan AI yang lain yang berkembang, yaitu yang knowledge based system. Ya, ini yang berkembang. Kemudian ya, ini yang sifatnya ke reasoning ya. Tadi itu sifatnya ke learning, ini sifatnya ke reasoning. Kemudian orang-orangnya ini akhirnya mereka suatu ketika sampai pada mereka menghasilkan yang disebut dengan sistem pakar. Jadi sistem pakar itu if then-nya itu banyak, rule-nya itu banyak ya. Jadi dalam industri itu membuat rule untuk menyelesaikan begitu banyak masalah. Jadi disebutlah itu tadi dengan expert system atau sistem pakar. Sampai kemudian itu menjadi industri. Ya, Digital Equipment Corporation ini menghasilkan sebuah sistem pakar pertama di dunia. Ya, tahun ini 1988. Jadi memiliki 10 sistem pakar. Industri DuPont memiliki 100 sistem pakar di perusahaan-perusahaan itu. Jadi kemudian Jepang akhirnya membuat pemrograman Prolog ya. Saya kayaknya masih dipakai juga. Ini waktu saya S1 ini kita dikenalkan pemrograman Prolog ini. Dulu S1 saya 96. Sekarang 24 tahun yang lalu ini dikenalkan namanya Prolog ya. Nah, kemudian permasalahan yang terjadi dengan jaringan saraf tiruan, kendala-kendala yang tadi itu dihadapi, ternyata orang ahli matematika terus berpikir ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, sampai kemudian dikenalkan namanya learning backpropagation, dan juga saat itu hardware juga sudah mulai banyak. Dari situlah kembali akhirnya AI itu bisa dikembangkan ya. Jadi backpropagasi sampai tahun saya kuliah itu 96 ya, 10 tahun berikutnya saya skripsi itu tahun 2001, saya itu S1-nya ngambil jaringan saraf tiruan. Jadi saat itu masih booming ya. Malah saya di Indonesia saat itu masih awal-awalnya boomingnya jaringan saraf tiruan. Ya, waktu itu kalau dosennya ITS itu namanya Profesor Heri Maurudi, itu yang baru dari Jepang, beliau yang menginisiasi jaringan saraf tiruan di Indonesia. Ya, jadi seperti itu baru. Nah, ini yang menarik, AI zaman dahulu itu ya namanya kebanyakan orang matematika ya. Jadi kemudian mungkin juga akselerasinya kurang, akhirnya kemudian sekarang AI itu sudah masuk kepada penelitian-penelitian menggunakan metode sains, ada metodologinya, ada pengujiannya, dikatakan bahwasanya dia bagus atau tidak seperti apa. Jadi dia menggunakan metodologi sains, ada hipotesis. Ya, kalau orang matematika itu kan teorema begitu kan nggak jelas ya. Tapi sekarang kemudian orang matematika diarahkan dia agar mencoba untuk melakukan penelitian ya, tidak hanya dari sisi teori tapi juga ada pembuktian ya, ada hipotesis ya, bahwasanya ini bisa dibuktikan secara teori dan secara eksperimen. Baru kemudian saat itu mulai orang membuat repository data, membuat coding ya. Sekarang kan ramai dengan GitHub begitu ya, orang sharing coding, sharing data juga seperti itu. Kemudian juga ada AI masuk namanya hidden Markov model, ini juga bisa masuk ke dalam AI. Waktu itu terkenal untuk speech recognition ya. Kemudian ANN juga masuk untuk data mining, dan kemudian ada intelligent agents. Nah, ini bot. Nah, agent yang untuk orang komputer science itu kan kebanyakan untuk bot ya, seperti yang sekarang lagi marah kan botnya Telegram itu kan menarik ya, kalau bisa diprogram kan bagus ya, dan banyak yang lain. Kemudian data besar, nah sekarang sudah mulai big data. Nah, ini ada dari artikel yang melihat sejarah ya, sejarah mungkin ini yang gede-gedenya aja ya, yang gede-gedenya saja, tahun-tahun tentang AI itu
berkembang ya, mulai zaman dahulu sampai kemudian kekinian. Tapi ini untuk aplikasi medis. Tapi yang poin kita adalah kita lihat metode-metode yang ada yang dikembangkan orang zaman dahulu sampai kemudian sekarang. Artinya kita itu bukan orang yang baru ya. Jadi kita bukan orang yang baru. Nah, kemudian ini ada yang sudah berusaha sampai menuju ke industri ya. Ada yang mengkelompokkan 3 elemen daripada AI, kemudian 3 sistem teknis daripada AI, dan ada yang menerapkannya untuk industri ini di industri. Mungkin kalau kita ke industri mungkin nggak terlalu ini ya, tetapi mungkin kita di masalah ini ya, 3 elemen daripada AI ini ya, ini ada big data, dataset, struktur, kalibrasi, dan kuantitas data, ada capacity calculation, ada GPU. Nah, ini yang mungkin kalau Anda ngeran ya, kalau laptopnya nggak ada GPU-nya pasti lambat ya. Alhamdulillah ada Google Colab itu, kalau nggak mampu ya sampai pakai di sana aja, itu free, bisa pakai GPU yang ada di sana ya. Ini sudah ada juga mengembangkan neural network chip ya. Kalau kita mungkin bisa menggunakan FPGA itu, kita bisa membuat neural network chip ya. Tapi kita nanti nggak sana, kita hanya fokus ke ini. Kemudian ada cloud computing, kemudian ada algoritma yang berkembang ya. Ini ada di artikel ini, nanti bisa dibaca ya, terkait dengan 3 elemen daripada AI. Nah, ini kemudian metode-metode. Maka tadi itu yang saya katakan di sini ada, kalau kita ingin mengembangkan AI, apalagi nanti menerapkan ke elektronik, ada keilmuan-keilmuan dasar yang kita perlu ketahui ya. Dasar matematik, kalkulus, algebra linear, probability statistik, teori informasi, teori grafis, teori himpunan ya, teori game. Ada dari sisi komputer, ada prinsip-prinsip komputer, bahasa pemrograman, sistem operasi ya, tapi tidak semuanya. Tetapi ini beberapa hal yang penting, ilmu-ilmu dasar. Kemudian metode ya, ada metode model linear, ini logistic regression, ini semuanya. Dan kalau kita lihat ya, metode-metode ini semua ada di library-nya Python. Kita itu ada semuanya di library-nya Python, itu ada semua, tinggal kita menggunakan. Tapi tadi sekali lagi, kita jangan hanya sebagai user, kita perlu untuk menjadi developer juga. Kemudian teknologi ya, teknologi AI tadi sudah kita singgung, ada speech recognition ya. Speech recognition ini kita coba terapkan ya, ini untuk Mas Tekno ya. Mas Tekno itu untuk menggerakkan menggerakkan kursi roda ya. Kemudian ada character recognition. Wah, ini sudah luar biasa ya. Samsung Note-nya, Galaxy Note-nya Samsung itu sudah luar biasa. Kita nulis sudah menjadi bagus tulisannya. Machine vision juga sudah mulai diterapkan ya, untuk COVID ini sudah banyak ya diterapkan. Di Cina itu luar biasa menerapkan ya, NLP ini sudah banyak, Bixby dan sebagainya, auto control ya, data mining ya. Ini ada big data intelligence. Jadi rencana ke depan dalam bayangan mereka ada big data intelligence, ada swarm intelligence ya. Swarm intelligence itu intelijen berkelompok ya. Sekarang kan tidak mungkin robot satu-satu. Misalkan kalau kita bilang robot ya, karena kita orang elektro ya, sisinya kan robot mudahnya. Robot kalau bisa kan robot 2-3 kerja bersama-sama. Swarm intelligence melakukan suatu pekerjaan yang sama. Ini menarik ya. Kemudian ada cross media ini, mungkin bukan kita nih, autonomous unmanned intelligence. Ini tadi yang robot autonomous, robot mandiri yang tadi kita diskusikan ya. Nah, ini kira-kira beberapa hal yang kekinian yang kalau kita memikirkan memang luas sekali ya. Kira-kira kalau kita nanti kontribusi di mana ya, karena kita masih dalam tahap kuliah ya, kita belajar dasar-dasarnya dulu ya, dasar-dasarnya dulu, nanti sambil berpikir kita nanti bisa berkontribusi di mana dalam dunia AI ini, dalam mungkin nanti kalau mau tesis bisa mengerjakan tesis misalkan ini ada robot autonomous, robot yang cerdas ya. Nanti kita punya robot ya, di labnya Mas Wan itu ada 3 robot. Saya harap nanti Mas Wan mau mengerjakan ini, menjadikan autonomous ya. Ini kan keren menggunakan AI.
Itu juga AI untuk bidang medis ya, Mas Zamroni, juga bisa itu untuk keperluan robot kita, robot stroke. Kemudian nanti Mas Widi itu untuk kursi roda, kan sudah mendesain kemarin untuk tesisnya ya, ada speech-nya ya, luar biasa, enggak gabungan banyak ya. Saya hanya berpikir semoga bisa kecapai, tapi bagus idenya ya, idenya menyeluruh ya, tapi nanti mungkin fokusnya bisa difokuskan pada bagian yang mana, karena kalau semuanya digarap artinya menjadi topik utama yang akan didalami begitu ya. Simpulan, sistem cerdas dituntut untuk dapat melakukan perception, learning atau reasoning, dan melakukan aksi kepada lingkungannya. Dari sejarah kecerdasan buatan, definisi kecerdasan dari Alan Turing terkait mesin cerdas masih layak diujikan pada masa kini. Aplikasi kecerdasan buatan di masa kini telah memasuki kehidupan manusia, seperti smartphone dengan kemampuan natural language processing, face recognition, sistem recommendation pada marketplace, dan aplikasi-aplikasi internet lainnya. Mahasiswa perlu untuk berkontribusi pada dunia keilmuan kecerdasan buatan, tidak hanya sebagai pengguna, tapi juga sebagai pengembang. Tugas, carilah sistem cerdas pada masa kini 5 tahun terakhir, dan jelaskan bagaimana kecerdasan buatan mempengaruhi kehidupan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.